Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Sony Arul Bisono, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari skripsi saya bab 1 sampai bab 5 yang berjudul Tinjauan Kecerdasan Emosi Pemain Sepak Bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat. Ini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini dari filosofis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 4 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi, keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Dari idealisnya, menurut Syafruddin, tahun 2001 nomor halaman 23 menyatakan 4 faktor atau unsur utama yang menentukan kemampuan prestasi atlet tersebut berikut ini, yaitu yang pertama, kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Berdasarkan realitanya, pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat belum diketahui tingkat kecerdasan emosinya, dan terlihat pemain ini sangat ingin menunjukkan permainan yang terbaiknya, serta pernah terjadi perkelahian antar pemain itu sendiri dalam satu tim, dan terjadi juga sama tim lawan. Di samping itu, pemain sering melakukan protes keras terhadap wasit yang memimpin jalannya pertandingan, dan tanpa disadari oleh pemain tersebut bisa merusak kerjasama tim, sehingga pengendalian diri sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang dicapai. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tidak bisa menjaga konsistensi tim dalam sebuah permainan, mengendalikan emosi yang tidak bagus pada saat bermain, lebih menunjukkan kemampuan diri atau menunjukkan kemampuan individunya daripada kerjasama tim pada saat bermain. Yang keempat, kecerdasan emosi yang tidak bagus dalam menghadapi sebuah pertandingan. Selanjutnya itu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan penelitian, yaitu kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu bagaimana keadaan kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat. Manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang kedua, sebagai masukan dan pertimbangan bagi pelatih untuk memperhatikan kecerdasan emosi pemain, serta dalam program latihan untuk melatih kecerdasan emosi tertentu. Yang ketiga, untuk pemain lebih mampu mengontrol kecerdasan emosi serta mengarahkan pada hal-hal yang positif untuk meningkatkan prestasi. Yang keempat, sebagai pengembangan ilmu keolahragaan, khususnya pada cabang sepak bola. Yang kelima, dan bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan informasi dalam melakukan penelitian yang lebih luas. Kemudian bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada 3, yaitu yang pertama kajian teori, yang kedua kerangka konseptual, yang ketiga pertanyaan penelitian. Kita masuk ke kajian teori. Pengertian dari kecerdasan emosional ini menurut Goleman tahun 2001
halaman 513, kecerdasan emosi adalah sebagian kemampuan memantau atau mengendalikan perasaan diri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pemikiran dan tindakan. Emosi juga bisa muncul kapan saja, sehingga apabila kita mempunyai suatu kecerdasan emosi yang baik, kita bisa mengatur menggunakan emosi itu sendiri untuk hal-hal yang positif, benar, dan bermanfaat untuk mencapai sebuah prestasi. Selanjutnya itu pengertian dari sepak bola. Dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI tahun 2013 sampai 2014, halaman 7 sampai halaman 45, sepak bola merupakan suatu cabang olahraga beregu yang masing-masing terdiri dari 11 orang pemain, dan salah satu diantaranya adalah penjaga gawang. Dimainkan di atas lapangan rumput berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 100 sampai 110 meter dan lebar 64 sampai 75 meter yang dibatasi garis lebar 12 cm, serta dilengkapi dua buah gawang yang tingginya 2,44 meter dan lebar 7,32 meter. Pemain sepak bola berlangsung dalam dua babak yang masing-masing babak ini terdiri dari 45 menit dalam waktu istirahat 15 menit. Kita masuk yang ke kerangka konseptual. Di sini ada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini merangkup kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial, yang semuanya itu mencakup untuk sebuah penelitian dari pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Berdasarkan kajian teori yang diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama jenis penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, definisi operasional, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan hanya untuk menggambarkan suatu apa adanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ari Kunto tahun 2010 halaman 234, penelitian deskriptif adalah tidak dimasukkannya untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Kemudian waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini dilakukan di lapangan PSTS Tambing. Tujuan pemilihan tempat ini sebagai tempat penelitian untuk memudahkan proses penelitian, karena tempat tersebut merupakan tempat latihan anak-anak atau para pemain PSP Padang Under 17 Sumatera Barat ini. Waktu yang dilakukan yaitu pada tanggal 5 Januari 2020 lalu. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemain sepak bola PSP Padang Under 17 tahun yang terdaftar, yaitu sebanyak 20 orang. Ari Kunto menyatakan pada tahun 2003 halaman 34 bahwa jumlah populasi yang berkurang dari 100 orang lebih baik semuanya diambil menjadi sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi yang ada dijadikan sebagai sampel, yaitu berjumlah 20 orang. Yang selanjutnya itu definisi operasional. Kecerdasan emosi adalah suatu bentuk kecerdasan di dalam diri yang terlebih dahulu bisa memahami diri sendiri, mengenali emosi, memahami emosi, mengatur emosi, dan menggunakan emosi. Karena dalam sepak bola, emosi kita bisa muncul kapan saja. Sehingga apabila kita mempunyai suatu kecerdasan emosi yang baik, kita bisa mengatur, menggunakan emosi itu sendiri dengan positif, benar, dan bermanfaat untuk mencapai sebuah prestasi. Kemudian yang selanjutnya itu jenis data, jenis dan sumber data. Data primer merupakan data yang diperoleh atau diambil secara langsung oleh peneliti melalui tes dan pengukuran terhadap variabel yang terdapat dalam penelitian, yaitu angket kecerdasan emosi. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh berupa nama, umur yang didapat dari dokumen atau prinsip atau arsip dari pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat ini. Kemudian instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner.
Ari Kunto pada tahun 2006 halaman 125 atau 152 dengan melakukan pernyataan dengan menggunakan alternatif sangat setuju atau dapat disingkat dengan SS, setuju disingkat dengan S, ragu-ragu disingkat dengan RR, tidak setuju disingkat dengan TS, sangat tidak setuju disingkat dengan STS. Kemudian teknik analisis data. Untuk menghitung frekuensi jawaban menggunakan rumus presentasi sebagai berikut. P sama dengan F per N dikali 100%. Keterangannya, P adalah persentase, F adalah frekuensi, N adalah jumlah. Kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat di sini, yaitu jadi kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Sumatera Barat berdasarkan data yang diperoleh dari sub variabel yang terdiri dari A. Kesadaran diri, yang B yaitu pengaturan diri, C. Motivasi, D. Empati, dan E. Keterampilan sosial. Dapat diketahui nilai rata-rata 171,15, nilai tengah yaitu 169,5, nilai seri muncul 169, nilai minimum 143, dan nilai maksimum 191. Di sini dapat terlihat tabel yang menunjukkan hasil dari penelitian, yaitu dari 81% sampai 100% itu dalam kriteria sangat baik ada 16 orang dengan persentase 80%. Yang kedua yaitu 61 sampai 80% itu dikategorikan sangat baik, ada 4 orang dengan presentasi 20%. Selanjutnya 41 sampai 60% itu cukup, dan 21% sampai 40% itu cukup, dan 0 sampai 20% itu sangat kurang. Kemudian selanjutnya yaitu dapat dilihat di sini rekapitulasi per sub variabel yang berjudul kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat. Yang pertama yaitu variabel kecerdasan emosi, sub variabel kesadaran diri. Kategori sangat baik ada 8 orang dalam 40 persentase emosi. Yang kategori baik ada 8 orang dengan persentase 40%, cukup ada 4 orang dengan persentase 20%, kurang dan sangat kurang itu 0. Kemudian pengaturan diri sangat baik ada 13 orang dengan persentase 65%, sangat baik ada 6 orang dengan persentase 30%, baik ada 1 orang dengan persentase 5%, dan cukup atau kurang itu 0. Kemudian motivasi sangat baik ada 9 orang dengan persentase 45 orang, baik 11 orang dengan persentase 55 orang, kurang dan cukup ada persentase 0. Kemudian empati sangat baik ada 14 orang dengan persentase 70%, baik ada 5 orang dengan 25%, cukup 1 orang dengan 5%, kurang dan sangat kurang itu persentase 0. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan sosial sangat baik ada 16 orang sampai persentasenya 80%, baik ada 4 orang dengan persentase 20%, cukup, kurang dan sangat kurang itu 0. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pada awal pembahasan ataupun masalah yang terjadi berdasarkan observasi yang dilakukan seorang peneliti pada pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat ini terlihat buruk. Selain peneliti memberikan angka penelitian, peneliti juga melakukan tanya jawab pada pelatih mengenai kondisi emosi yang terjadi pada pemain tersebut. Ternyata tim pelatih dalam menanggapi masalah yang ada, tim pelatih memberikan program latihan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program latihan dan tingkah laku yang terjadi di lapangan. Ada pemain yang benar-benar melakukan program
Pemain tersebut langsung dievaluasi ketika kesalahan itu terjadi dan diarahkan sesuai program latihan. Keberhasilan tim latih terlihat ketika pada saat melakukan sebuah uji coba dengan tim lokal maupun tim luar daerah, seperti pada saat melakukan tur ke Pekanbaru, ternyata hasilnya sangat baik karena selalu mengalami sebuah kemenangan. Selain itu juga ada 3 pemain PSP Padang ini yang lolos talent scouting, yaitu namanya yang pertama yaitu Bagus, yang kedua Dion, dan yang ketiga Yazid Zidan. Jadi artinya di sini kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang U17 Sumatera Barat yang terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan serta keterampilan sosial sudah dapat dikatakan sangat baik, berada pada klasifikasi 81% sampai 100%. Dengan hasil ini, berarti pemain sepak bola PSP Padang Under 17 tahun Sumatera Barat sudah dapat mengendalikan emosi, mengarahkan emosi, serta menggunakan emosi untuk tujuan yang positif. Oleh karena itu, dengan mempunyai suatu kecerdasan emosi yang baik, hendaknya dapat menunjang dalam latihan, kehidupan sosial masyarakat maupun pada saat bertanding, serta mampu menunjukkan permainan yang baik, guna meraih kemenangan dengan jujur dan menunjang tinggi sportivitas. Keterbatasan peneliti. Yang pertama yaitu peneliti ini hanya terbatas pada variabel kecerdasan emosi yang terdiri dari subvariabel, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, serta keterampilan sosial. Yang kedua yaitu peneliti ini hanya terbatas pada pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat, padahal masih banyak akademi di luar Sumatera Barat yang memiliki karakteristik yang sama dengan pemain sepak bola PSP Padang Under 17 ini. Yang ketiga, adanya kemungkinan responden menjawab pernyataan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dialami atau dirasakannya, sehingga data yang terkumpul tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Yang keempat, kemungkinan terdapat bias dalam jawaban responden terhadap jawaban yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan untuk pengumpulan data oleh responden pada suasana yang kurang tepat. Kemudian bab 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan mengenai tingkat kecerdasan emosi pemain PSP Padang Under 17 Sumatera Barat berada pada kriteria sangat baik. Kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat berdasarkan data yang diperoleh dari subvariabel yang terdiri dari A. Kesadaran diri, yang B. Pengaturan diri, C. Motivasi, D. Empati, dan E. Keterampilan sosial. Dapat diketahui rata-rata 171,15, nilai tengah 169,5, nilai sering muncul 169, nilai minimum 143, dan nilai maksimum 191. Serta dapat dilihat gambaran umum mengenai kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Under 17 Sumatera Barat. Dapat diketahui bahwa dari 20 pemain terdapat 16 pemain 80% pada kriteria sangat baik, dan kemudian sebanyak 4 pemain 20% pada kriteria baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan emosi pemain sepak bola PSP Padang Under 17 ini sangat baik. Saran untuk pemain, seluruh pemain untuk mampu mempertahankan kecerdasan emosi karena telah berada pada kriteria sangat baik. Untuk pelatih, diharapkan pelatih untuk memperhatikan dan mengarahkan pemain serta mempertahankan emosi pemain karena pada kriteria sangat baik, sehingga pemain dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Kemudian peneliti, bagi peneliti sendiri agar bisa menjadi bahan masukan dari dan menambah wawasan tentang pengendalian kecerdasan emosi yang menunjang dalam mencapai sebuah prestasi olahraga, khususnya dalam cabang sepak bola. Selanjutnya itu untuk peneliti selanjutnya, dengan hasil penelitian ini serta pembahasan peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dan kelemahan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih meningkatkan variabel atau mengembangkan variabel yang diteliti untuk memajukan sepak bola yang dilihat dari segi psikologis serta pengembangannya untuk mencapai prestasi olahraga. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.